Halo, selamat sore dengan S3 nganggur. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kasus yang viral, yaitu penyiraman seorang manajer kafe yang bernama Agus oleh karyawannya, oleh anak buahnya. Nah, apakah kasus ini bisa dimaklumi? Oke, kita lihat ya, kasus penyiraman air keras terhadap Agus sangat memprihatinkan dan menambah daftar panjang kasus kekerasan yang merugikan korban secara fisik maupun psikologis. Tindakan kekerasan seperti ini bukan hanya mencerminkan ketidakmanusiawian, tetapi juga melanggar hukum dan hak asasi manusia. Korban seperti Agus harus menghadapi trauma fisik yang seringkali berdampak seumur hidup, baik dari segi kesehatan maupun kualitas hidupnya secara keseluruhan. Nah, saya sering mendengar komentar netizen bahwa salah sendiri, orang seperti Agus seperti itu harus mendapatkan balasan, begitu. Karena apa? Karena ternyata dia mungkin telah memakai uang donasi, itu urusan lain. Atau juga mungkin kata-katanya kasar terhadap karyawannya, itu juga urusan lain. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi sederhana bahwa penyiraman itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Contohnya, Anda memiliki seorang tetangga yang kaya tapi dia pelit. Kemudian Anda berinisiatif untuk menyiram air kerasnya dengan alasan bahwa tetangganya pelit, begitu, atau mencuri uangnya dengan alasan tetangga Anda pelit. Itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Pencurian tetap salah dengan alasan apapun. Nah, sama juga seperti kasus Agus ini. Agus itu adalah seorang manajer kafe, dia punya anak buah, apalagi dia punya wewenang untuk mengingatkan anak buahnya, tentu dengan cara bahasanya si Agus sendiri. Kalau misalkan anak buah Agus itu kemudian dia menjadi tersinggung dengan kata-kata mungkin Agus yang dianggap keterlaluan oleh anak buahnya, tetap tidak pantas anak buahnya itu tetap keliru menyiram si Agus dengan alasan seperti itu. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini penting untuk memberikan dukungan yang memadai bagi korban, baik dari segi medis, psikologis maupun hukum. Penegakan hukum harus berjalan tegas dan tuntas agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan dapat memberikan efek jera. Selain itu, perlu ada upaya pencegahan yang lebih kuat, misalnya dengan memperketat regulasi penjualan bahan-bahan berbahaya atau memberi edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi tindakan kekerasan semacam ini. Kasus seperti ini juga menjadi pengingat supaya pemerintah itu lebih aware, aparat hukum lebih peduli dan masyarakat dalam mencegah tindakan kekerasan, serta memberikan perlindungan bagi setiap individu agar bisa hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan. Kemudian netizen berkomentar lagi, lalu bagaimana dengan tindakan Agus yang kemungkinan menyalahgunakan donasi itu bukan untuk tujuan semula, yaitu tujuan berobat, tapi malah digunakan untuk membeli ini itu dan memberikan kepada anggota keluarganya. Nah, tentu saja kasus donasi yang diberikan kepada Agus menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap korban kekerasan dan menjadi bukti bahwa solidaritas sosial masih kuat. Banyak orang yang merasa empati dan ingin membantu meringankan beban Agus, baik untuk biaya perawatan medis maupun rehabilitasi yang dibutuhkannya.
Donasi seperti ini sangat penting terutama bagi korban yang mungkin mengalami kerugian besar, baik fisik, finansial, maupun psikologis. Namun, dalam kasus donasi yang melibatkan korban, transparansi sangat diperlukan agar donasi tersebut benar-benar sampai pada yang dan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan korban. Penting bagi pihak yang menggalang dana untuk memastikan bahwa proses distribusi dana dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga donatur dapat melihat bahwa bantuan mereka dimanfaatkan secara tepat. Selain itu, kasus donasi ini juga mengingatkan kita agar pentingnya sistem perlindungan sosial dan dukungan pemerintah yang lebih kuat bagi korban kejahatan. Meskipun bantuan masyarakat sangat berharga, idealnya negara memiliki sistem yang bisa memberi bantuan bagi korban kekerasan, agar pemulihan mereka tidak sepenuhnya bergantung pada donasi publik. Karena tentu saja negara itu harus menjamin keamanan, kenyamanan, bahwa termasuk fakir miskin, anak terlantar, dan orang tidak mampu itu dipelihara oleh negara. Ini adalah keadilan sosial yang wajib dijalankan oleh negara. Terima kasih.